Lukisan pesanan seperti ini itu saya alokasikan untuk membeli buku, tas, sepatu dan sebagainya untuk anak-anak pedalaman. Terus yang buat sampean sendiri apa dong? Saya percaya ketika kita berbuat, rezeki itu nggak terbatas. Tuhan tidak tidur. Itu seni yang paling tinggi buat saya. Dari yang tidak kenal siapa-siapa Menjadi punya sahabat menjadi di mana? punya keluarga. Bahkan ya kalau dibilang orang tua saya mungkin hampir keliling Indonesia. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang ini suasananya berbeda. Biasanya kan di tempat podcast, ini kita sekarang di Hermansyah, tempatnya Hermansyah, kita sewa dulu. Karena kedatangan tamu yang ini hebat banget karyanya guys. Coba nanti kita menyelami perjalanan Mas Edi Suranta Ginting. Suranta Ginting. Ginting. Iya, atau Edi Art Studio lebih gampang. Edi Art Studio. Studio. Ini berarti dari plastik dasarnya. Ya benar Mas Anang. Ini semuanya murni dari limbah plastik yang saya pungut di jalan, lalu dibersihkan dan disterilkan, baru dibuat menjadi sebuah lukisan seperti itu. Dari limbah. Dari limbah, benar. Jadi bukan plastik yang memang mau bikin lukisan berarti beli plastik dulu nih, bukan gitu? Tidak, sama sekali tidak. Karena tujuan saya melukis dengan limbah plastik ini adalah mengkampanyekan soal sampah. Nah, agar banyak masyarakat mungkin Memanfaatkan terinspirasi ataupun untuk memanfaatkan barang yang sudah dibuang. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya memang itu, Mas Anang. Kebetulan mungkin saya sedikit cerita ya tentang Ceritakan perjalanan saya. Kenapa melukis pakai plastik? Kan pakai cara yang lebih mudah kan ada. Sebenarnya tidak susah, sama sekali tidak susah. Tidak susah. Hanya saja mungkin banyak di antara kita tidak berpikir tentang bagaimana memanfaatkan sesuatu yang sama sekali mungkin dianggap orang sudah tidak ada harganya menjadi sesuatu yang dibuang. Iya, benar. Jadi saya cerita sedikit ya. Halo semuanya, ya nama saya Edi Suranta Ginting, saya berasal dari Brastagi, Medan, Sumatera Utara. Jadi selama 21 tahun ini saya nomaden, berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain karena kegiatan saya mencakup bidang lingkungan hidup terutama dalam hal pengolahan limbah plastik, edukasi anak-anak pedalaman, organic farming, dan home industry. Jadi home industry yang kita buat itu lebih kepada pengolahan limbah organik ataupun anorganik seperti itu, Mas. Kenapa ke situ? Ya karena tidak banyak orang mau melakukan itu. Gaya hidup saya begini, menurut Mas hidup itu nanti yang ingin Mas lakukan apa sih gitu? Tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup ya baik dari sisi saya pribadi ataupun apa yang kita pelajari di agama sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Seharusnya kita ya melakukan apa yang menjadi hobinya kita sih. Apa yang kita suka. Bagaimana kita bisa fokus ataupun benar-benar serius mengerjakan. Berarti dari awal Mas Edi menyatakan, hampir dibilang bahwa kesukaanmu dari awal itulah yang harus kamu seriusin. Iya, seharusnya. Jadi perkara saya adalah suka nyanyi, ya sudah mulai dari kayak Arsi, seumur Arsi 7 tahun ya nyanyi aja sudah sekolahnya. Iya, lebih. Maksudnya gitu kan? Iya, tapi ketika kita fokus pada hobinya hobi kita, yang karena disukain, bukan berarti kita tidak belajar hal yang lain. Ya, tapi jadilah dulu kita seorang ahli di bidang kita baru bisa ikut-ngikut. Iya, seperti itu. Yang kebutuhan-kebutuhan lainnya itu ngikut. Ya, melengkapi seperti itu, Mas Anang. Nah, jadi itu yang membuat saya Mas Edi akhirnya keliling Indonesia. Iya. Iya. Sudah berapa provinsi?
Sudah hampir semua. Sampai Papua. Di Wamena juga sudah. Wow. Waduh. Jadi Saya 30 tahun di industri musik Indonesia sebagai profesional penyanyi, mencipta lagu dan musik, kayaknya belum lengkap sih. Kayaknya nggak nyampe di berapa provinsi kita ya? 27 ya? 34. 34 provinsi. Iya, 34. Jadi Mas Edi sudah melalang buana dengan kreasi hobi ini. Kalau ini memang basic adalah seorang pelukis. Nah, tetapi kegiatan saya lebih ke arah edukasi, Mas Anang. Lebih ke edukasi. Iya, apa kira-kira yang bisa saya bagikan kepada anak-anak di pelosok? Karena tidak semua orang mampu ataupun mau mengabdi di pedalaman seperti itu. Nah, termasuk saya pernah mampir di kotanya Mas Anang. Jember. Aku sih ndek Jember. Weh, bisa bahasa Jawa Aku sih ndek Bangsal Sari, Mas. Iya. Di Bangsal? Iya, Mas. Kegiatan. Berapa tahun kamu di Bangsal? 1,5 tahun di sana. Kalau saya lebih ke daerah terpencil, Mas Anang. Oh, I see. Saya berarti di lebih ke daerah desa ya? Bande Alit. Di Bande Alitnya. Iya, dari Taman Nasional Hutan Meru Hutan Betiri, Meru Betiri ke terus situ, masuk ke dalam ke bisa dalam. tembus ke Alas Purwo. Iya, betul. Nah, jadi saya di sana. Waduh. Dia masuk ke urusan hutan-hutanan Ya, gitu. jadi Saya aja belum sampai. Lahir di desa, gua sampai umur SMA kelas 2 di Meru, kayaknya pernah Meru Betiri itu. Saya pernah ke sana. ya Meru Betiri. Ruwet loh itu mah jalannya. Wow, danger. Ruwet banget. Ya, itu tali kopling berapa kali putus? Iya, iya. Benar, ya. Kenapa Mas? Jadi pertanyaan saya kenapa itu gini. Berarti Mas ini mengenyam pendidikan yang formal hari ini sampai SMP, SMA? SMA. SMA aja, itu tapi di Medan. Itu pun kebetulan tamat kayaknya karena Kebetulan. ya, karena runtuh sekolahnya mungkin, Mas Anang. Jadi Mas Edi kalau dibilang tidak lahir dari pendidikan formal Indonesia. Tidak. Sistem pendidikan formal Indonesia. Mas Edi tidak lahir dari sistem pendidikan normal Indonesia. Iya. Formal. Karena menurut saya guru yang terbaik adalah pengalaman, Mas Anang. Wow. Iya. Bayangkan kalau dosen nggak punya pengalaman, Yes. mau ngapain gitu ya. Oke. Jadi inilah buah dari Mas Edi memiliki keyakinan bahwa hobi yang diseriusin, bener-bener serius gitu, nggak mikirnya lain cuman kesukaan ini bisa menghasilkan. ya terutama buat diri sendiri dan bagaimana juga untuk orang lain bisa berpenghasilan. Jadi artinya begini, Mas Anang. Selama saya berkegiatan ini, anggaplah melukis. Nah, jadi saya punya idealisme saya sendiri. Nah, kalau yang saya bawa ini kebetulan ini semuanya lukisan pesanan. Kalau seperti ini. Kalau yang idealis itu kebetulan belum bisa dipublikasi karena masih terkait. Satu ini berapa hari? Kalau untuk satu lukisan seperti ini kurang lebih 3 minggu pengerjaannya. Ngomongnya minggu bro. Saya buatkan sketsa. Mas, kalau Mas jadikan ini saya taruh di kantor saya. Ciptaan Mas Edi. Wah, aku minta tanda tangannya nih kalau jadi. Tapi belum jadi nih, Mas Anang. apa-apa. Nanti kita jadikan. Mas Edi bilang satu lukis ini 3 minggu. Iya. Mulai dari ngumpulin barang rongsokan plastik itu sampai dibersihkan dan seterusnya. Penggarapan mulai gunting sampai gininya, mulai itu. Kalau ininya butuh nyarinya 1 hari cukup gak? Kalau untuk nyari easy ya, gampang ya. Di Artinya Indonesia. 1 hari kelar. Iya, kalau untuk mengumpulkan. Sampai bersihin. Membersihkan itu kurang lebih harus 2 hari. Berarti 1 hari nyari, 2 hari bersihin, direndam sampai steril. Untuk membersihkan plastik itu juga ada tata cara, ada caranya. Jadi nggak asal. Yang terus pertama kita bersihkan dulu kotoran dari plastik. Habis itu kita kasih pengharum. Habis itu kita jemur. Setelah kering baru masuk fermentasi untuk sterilisasi supaya zero bakteri. Seperti itu. Jadi Mas Edi udah melakukan sterilisasi. 3 hari itu bahan raw materialnya sudah selesai. Iya.
baru masuk di sketsa. Sketsanya itu dibentuk dulu, digambar dulu. Iya, sesuai dengan foto yang diberikan. Kalau Itu Mas gambar sendiri juga? Iya, gambar sendiri. Gambar sendiri Oke. sesuai dengan foto yang diberikan. Oke. Nah, makanya tadi saya sebutkan ini lukisan, semuanya ini lukisan pesanan, Mas Anang. Jadi ada 2 sistem saya ketika melukis. Yang pertama untuk menopang hidup saya, Yaitu dengan pesanan ini. beda lagi ya. Mas. Beda lagi. Jadi lukisan idealis itu yang saya pakai untuk bertahan hidup ketika saya pergi ke daerah orang bertahun-tahun. Nah, jadi dana lukisan idealis itu yang saya pakai untuk beli tiket pesawat, bertahan hidup, makan dan sebagainya di kampungnya orang. Dan lukisan idealis lukisan pesanan seperti ini itu saya alokasikan untuk membeli buku, tas, sepatu dan sebagainya untuk anak-anak pedalaman. Seperti itu. Terus yang buat sampean sendiri apa? Amin. Saya percaya ketika kita berbuat, rezeki itu nggak terbatas. Tuhan tidak tidur. Ya. Saya dibikin malu lagi nih. Kemarin sudah bikin malu gara-gara si Andi. Ngurus hidupnya sampai sekarang di Jakarta cuma ngurusin pengamen. Hidupnya cuma ngurusin artis jalanan doang. Nggak mikir dia. Ya. Hidupnya apa? Sekarang ketemu lagi Mas Edi. Saya hidupnya cuma mikirin anak-anak pedalaman. Nggak pernah mikirin diri sendiri. Ya karena secara tidak langsung sebenarnya ketika kita mikirin orang, maka semua orang mikirin kita kok Mas Anang. Berarti sampean punya pacar dong? Apa istri? Ada istri. Istri ada? Iya. Anak? Anak belum ada. Belum ada? Iya. Padahal hidup nomaden berarti ikut terus istrinya? Kebetulan baru kan Mas. baru. Baru ikut terus. Ketemu di mana nih? Pas di mananya ini ketemu sama pacarnya sampai menikah? Kalau kita ketemunya sih di medsos. Ya. Oh, ketemu di medsos. Iya. Oke, so Jadi akhirnya lahir di mana dia? Asli mana anaknya? Medan juga. Oh, anak Medan juga. Berarti Iya, satu kampung dong. Iya satu Wah, udah daerah satu tapi budaya besar ya. di Jakarta gitu ya. Dia besar di Jakarta Iya. tapi asli Medan. Medan. Keturunan Medan. Iya. Darah Medan. Benar. Mas. Berarti satu ini ya, sudah ya. Sudah satu Ya, frekuensi lah. Satu frekuensi, menarik. Rencana punya anak kapan? Kalau saya sih artinya berusaha tetap untuk itu, tapi yang pasti ketika memang itu diberikan ya kita terima, welcome gitulah istilahnya. Enggak harus tidak ada planning sih untuk itu. Gak kasihan sampai gak punya penerus. Ya penerus itu pasti akan ada. Pasti Gak akan bisa, pasti akan ada dari mana. Kalau gak usaha ya kan gak dikasih juga. Masa terus Tetap, usaha ambil sendiri harus. gitu. Istrinya ambil sendiri kan gak juga. usaha tetap Mas Anang, pasti. Ya, Ada masih- planning itu ya, dalam waktu dekat? Atau nggak? Soalnya pertanyaan jadi ini kan penerus. iya sih. Ilmunya Mas ini kan nggak gampang dapet. Ya kalau planning untuk diplanningkan totalitas harus ada nih tahun depan atau 2 Nggak tahun juga lagi. gitu. Enggak juga Nggak, gitu. oke. Seadanya, sedapatnya. Oke. Yang penting Istri kita usaha. setuju. Ya Udah ikut pokoknya apa Mas Edi ikut. Enjoy Imam aja. enjoy aja. enjoy aja. Seniman juga? Tidak. Beda. Oh bukan. Iya. Tapi dari punya pekerjaan sendiri. Punya pekerjaan Jadi bukan sendiri. ibu rumah tangga kan? Dari Iya. punya wanita karir kan? Iya, seperti itu. Sudah. Jadi Mas kalau ada di satu daerah itu bisa berapa bulan? Paling singkat 1 tahun Mas Anang. Paling singkat. Iya, itu Dot paling jangan likut-likut lu Dot. Karena ketika kita masuk di satu daerah seperti itu Mas Anang, yang pertama kita harus membaca situasi dulu. Nah, anggaplah pesisir misalnya Mas Anang. Ya, kita masuk ke sana, kita lihat keadaan, apa kira-kira dari sisi mana nih kita bisa masuk seperti itu. Nah, kalau dia pesisir otomatis kebanyakan nelayan. Betul. Nah, jadi kita ikut dulu sama mereka. Sampai jadi nelayan dulu. Nah, jadi kita lihat hasil tangkap mereka itu seperti apa begitu. Nah, kalau memang ada kendala di situ, ini ya kita cari tahu lagi sebabnya apa. Apakah ada penangkapan ikan secara ilegal atau bagaimana? Ya misalnya entah ada peracunan, ada pengeboman atau apa segala Berarti macam. Mas ikut walhi dong? Ya? Ikut walhi juga? Tidak.
Saya independen. Greenpeace nggak ikut? Saya independen. Benar. Jadi betul-betul Mas Edi bawa misi sendiri. Iya. Di satu daerah bawa misi sendiri. Iya, seperti Mas datang berdasarkan sebuah riset dulu, aku harus ke daerah ini, atau hanya mood aja, gue ke situ. random lah istilahnya. Ya artinya Mood, iya. tergantung mood kan. Iya, tergantung mood aja. Misalnya ini daerah mana yang saya belum pernah kunjungi ya. Gue ke situ aja deh gitu ya. Anggaplah mungkin Kalimantan. Ya udah kita situ. Kalimantan. Berangkat bismillah ke sana. Oke ya. Sampai sana tanpa rencana apa-apa, nggak tahu, nggak punya temen, nggak tahu apa dia. Gue punya temen nggak di situ ya? Gue telepon temennya, gue mau ke sono nih. Nggak gitu. Itu seni yang paling tinggi buat saya. Ketika kita mampu dari yang tidak kenal siapa-siapa menjadi punya sahabat, menjadi punya keluarga. Bahkan ya kalau dibilang orang tua saya mungkin hampir keliling Indonesia punya orang tua. Jadi kemanapun kita udah ya nggak bingung. Nggak ngerti. Mas nggak punya rencana nih. Iya. Tahu-tahu, yaudah besok gue berangkat ke sini deh. Berangkat nih. Iya. Iya dong, saya belum nanya nih duitnya dari mana, belum nih. Sebenarnya saya mau nanya, sampean kerjanya begini duitnya dari mana? Untuk tahu-tahu berangkat gitu. Ya. Dari jualan lukisan ini kan? Iya, dari karya. Oke, dari karya. berarti selesai source-nya. Nggak ada source lain? Kalau sebenarnya awal semuanya itu dari lukisan. Oke, sip. Anggap dari lukisan. Terus? Seiring waktu kita buat usaha misalnya kayak perkebunan, ya buat ternak. Oh jadi Mas punya dong di setiap daerah, punya perkebunan, punya ternak, punya ini. Bisnis juga berarti dong. Dikit ya. Oh ini menarik ini. Ini jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih. Jangan-jangan aslinya adalah bisnisnya adalah peternakan. Udah bener kan? Ikan membangun hubungannya terus apa Mas Edi misalnya duitnya apa sudah di-prepare bahwa oh ya nyampe sana gue akan cari losmen atau gue cari kontrakan rumah atau gue tahu tuh nggak mungkin dong tidur pinggir jalan enggak kan? Kalau alternatif saya sih lihat keadaan dulu Mas Ana. Oh berarti ada riset dong? Ya. Ada analisa dulu nih? Kalau untuk daerahnya tidak sih Mas. Tidak ada. Tidak ada ya. Gila. Jadi saya tidak pernah lupa yang namanya tenda camping. Oh berarti Mas bawa tenda camping, tahu-tahu oke, let's say ngomong di satu daerah akan cari tempat yang nyaman untuk bikin tenda camping pasti di pinggir-pinggiran hutan. Iya. Camping lah di situ, izin lah pasti ke daerah tersebut, ke kepala desa, kecamatan dan seterusnya. Iya, oke, itu tekniknya. Nyampe sana tidur di camping, berarti makan, masak sendiri dan seterusnya. Kan nggak kenal orang. Iya, untuk mengenal seseorang itu kan tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Karena orang Indonesia itu welcome sih sebenarnya Mas An. Jadi sama seperti yang saya lakukan ke Jember dulu. Tapi kan Mas berangkat rambut gondrong, Pak, ada tatoan. Iya. Orang daerah kan gak gampang juga kan, bener gak? Don, enggak ini kan kita jadi orang awam, bener gak Don? Fad lu jangan ketawa-tawa doang, bener gak Fad? Udah bener kan? Ya kalau yang namanya diinterogasi ataupun dipanggil polisi mungkin ya rutin. Begitu? Rutin, ya. Waduh. Jadi itu Mas langsung ke aparat berarti? Ya setiap kali saya masuk ke daerah ya. Yang pertama kali? Kita harus permisi kulonwon. Ya, itu harus. Nah konsepnya untuk bisa dekat sama orang ya ngopi bareng aja dulu Mas Ana. Ya, kita ngopi bareng, cerita macam-macam. Kalau kebetulan ketemu tempat ngopi yang nyaman, enak. Akhirnya kalau nggak ada tempat ngopi kita buat kopi sendiri Mas Ana. Orang-orang ikut bawa buat kopi, teman-teman. Ya artinya kita ajak mereka mungkin entah di tempat mereka atau di tempat kita. Ya kita sharing, kita kasih artinya ngobrol asik dulu lah. Bagaimana? Selama pas nyebut itu saya ngobrol. Oke, Mas berarti kan ketemu, butuh waktu kenalan orang daerah gini, baru bisa ngelukis. Paling butuh waktu setelah 10 hari, setelah 1 minggu. Tujuannya bukan hanya melukis Mas Anang. Jadi kita lihat keadaan mereka, misalnya kalau dia daerah pegunungan misalnya, ya seperti ya anggaplah misalnya entah Toraja ataupun Nrekang seperti itu di daerah Sulawesi Selatan. Nah kebetulan mereka pertanian.
Nah, kita masuk dari situ. Oh, kamu ikut bercocok tanam. Iya, jadi kita kasih tahu bagaimana cara pengolahan kompos. Nah, tidak harus menggunakan mesin, bagaimana kita buat biogas, bagaimana kita ciptakan sesuatu dari hal yang mereka buang-buang, seperti itu. Oh, jadi Mas itu langsung pendekatannya adalah yang dibuang itulah yang dimanfaatkan supaya orang jadi tertarik. Iya. Karena kalau yang sudah berguna jalan ini, oh ya orang sana lebih pintar dari Mas kan? Betul nggak dibilangnya begitu? Ya, masing-masing lah, masing-masing lah. Kan bener kan Don? Pertanyaan betul kan Don? Betul ya. Ya. Jadi banyak di antara kita kan sudah kehilangan kreativitas Mas Anang. Setuju. Jadi artinya Mas ya. membangkitkan itu ya. ya kita bangkitkan kembali. Kreativitas. Sebenarnya dengan kreativitas yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita, justru akan mengurangi budget yang sangat-sangat drastis seperti itu. Ya, contohlah seperti melukis dengan limbah plastik ini, Mas. Ini salah satu contoh bahwa memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna dan dibuang akhirnya jadi bermanfaat. Ya, kalau kita beli cat misalnya, anggaplah cat yang paling murah ya, yang habis begini bisa berapa? Yang 71 mili saja dia sudah 85.000, itu yang paling murah. Satu warna, satu odol. Nah, kalau dia yang up sedikit itu sudah sampai 350.000. 350 kalau 5 warna sudah 1,5 juta. Ya, itu. Modal awalnya udah 1,5 juta sendiri, belum kanvas dan seterusnya bisa 2 juta. Ya. Belum makannya, belum kopinya, belum yang lain. Akhirnya Mas memilih ini karena memang ini bentuknya bukan karena apa, ini adalah bentuk dari kreativitas yang tadi. Iya. Kalau bisa nggak beli, kenapa harus beli? Begitu ya. Setuju. Ya. Baru yang kedua, kan memang masalah sampah di Indonesia itu sudah cukup parah nih. Artinya ya, kita itu saya pernah baca itunya sih ya. Negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia. Biasa. Kita Indonesia. Nah, jadi itu maka selama ini Mas Anang saya coba mengkampanyekan soal dampak sampah bukan hanya melalui lukisan, Mas Anang. Terus? Tapi saya juga membuat rumah dari sampah. Salah satunya adalah rumah pohon Masamba di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, ada di Palu juga, ada di Kerinci juga. Ya, jadi sampah ini kita buat menjadi rumah. Ya, ada yang lantai 3, ada yang lantai 2 seperti dari itu. Dari sampah. Ya, itu jadi wadah tempat belajar bagi anak-anak. Jadi yang di desa-desa yang di ujung-ujung gunung. Iya, seperti itu, Mas Anang. Di ujung gunung bawa sampah sebanyak itu juga butuh biaya. Bener gak sih? Kan bawa sampahnya bukan hanya terus dianggap gampang. Sampah yang dibuang enggak juga kan? Setelah sampah jadi dikumpulin, ngelemnya kan butuh duit. Ngelemnya kan pasti dilem kan? Kalau sampah banyak cara sih pengolahannya sih sebenarnya, Mas Anang. Ya, bisa kita suling sendiri untuk buat beton, bisa untuk paving, bisa untuk uapnya itu bisa untuk minyak juga. Ya, jadi kalau berbicara soal budget tadi, nah ketika misalnya nih Mas Anang, saya datang nih ke kotanya Mas Anang atau ke desanya Mas Anang, anggaplah seperti itu, anggaplah di desa ya Mas Anang ya. Ya, saya tanya Mas Anang, saya mau buat sesuatu nih yang artinya memanfaatkan limbah di desa Mas dan agar setidaknya desa bisa bersih dari sampah. Nah, ayo kira-kira Mas Anang mau nggak kalau kita buat sesuatu di sini untuk meningkatkan taraf ekonomi kerakyatan untuk di desa ini seperti itu, dan mari sama-sama kita up desanya seperti itu. Kira-kira Mas Anang mau atau tidak? Saya bilang sih pasti mau ya orang-orang, tapi pada saat dibilang ini nanti pasti pertanyaannya orang-orang desa juga gini, saya keluar duit berapa? Nggak pakai duit. Kalau nggak pakai duit terus gimana dong? Caranya kan gimana? Tinggal mengolah aja. Oke. Tinggal mengolah aja dengan yang kita perlukan hanya satu hal, mau nggak mungut sampahnya, itu aja. Untuk membersihkan desa. Nah, desa kan selalu juga ada gotong royong. Nah, program inovasi desa kan ada, Mas Anang.
kita bisa masuk dari situ. Berarti dari situ masuknya. Ya, bisa juga yang bagaimana kita membuat satu karya di desa tersebut. Nah, itu kan ditangani oleh BUMDes juga, Badan Usaha Milik Desa. Nah, jadi inovasi desa itu sudah semuanya. Jadi Mas masuk ke areal yang sebelah situ Mas. Iya. Nah, ada juga Kementerian Desa Tertinggal. Mas pernah nggak berhubungan dengan Kementerian Desa Tertinggal? Kalau di daerah-daerah rutin sih. Oh, jadi ada hubungan dengan kementerian juga? Ya, ngobrol. hanya sebatas si hai di situ aja Mas Anang. Jadi kalau untuk signifikan masuk ke pemerintahan saya Enggak. belum. Kerjasama. Ya termasuk Ibu Susi juga. Ibu Susi Pujiastuti selama saya di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, ya banyak hal yang sudah terjadi di sana. Ya saya langsung WhatsApp Ibu Susi juga. Oh, sama Bu Susi dekat berarti? Dulu masa-masa dia menjadi menteri. Aktif di sosial media juga? Aktif, kalau saya aktif. Aktif? Ya karena kampanyenya lewat situ Mas Anang. Kampanyenya lewat sana? Iya. Itu banyak kan komentar-komentar miring pasti dari situ. Mas ini cuma cari viral doang. Kalau untuk cari viral ya buat saya sih nggak penting banget sih. Iya ya? Ya untuk saya pribadi. Viral tapi nggak punya duit kan gak ada gunanya juga ya? Ya ngapain juga Mas. Kalau saya viral nih, datang ke rumah makan. Oh iya Mas viral, makan aja gratis, gak gitu kan ya? Gitu gak? Ya. Iya. Kalau saya sih, amin sampai sekarang Mas Anang, follower saya murni semua. Bukan dalam artian cari sensasi supaya mereka suka dengan konten kita seperti itu, nggak seperti itu. Karena berapa juta udah followernya? oh dikit. Kalau saya dikit, ya nggak jauh lah bro. Kalau di TikTok masih 300-an ribu sih. Wah ya Pak, Dodi aja udah jungkir balik tidur kadang seminggu sekali masih berapa puluhan ribu. Ini 25.000. Ini udah jarang lihat tuh kurus itu ya. Ini Mbak. Aduh, yang ini main TikTok ini gemuk malahnya. Gimana? Follower gak nambah, orangnya gemuk. Aneh-aneh aja nih anak-anak. Mas Edi, terus di sosial media dipergunakannya untuk membangun atau menyampaikan ide-ide dan teori-teori itu. Edukasi juga. Iya. Edukasi itu. Jadi kebetulan follower saya itu kebanyakan remaja Mas Anang. Oke, good. Jadi bagus. Saya rutin live juga di beberapa sosmed itu sambil melukis. Apapun kegiatan saya, baik kadang ya pada saat nanam terumbu karang juga dibikin ya, video, dibikin video semua ya. Jadi konten. Tujuan konten itu bukan untuk viral-viralan, tapi itu untuk mengedukasi. Untuk ngasih tahu ini tugas kita bersama loh. Iya. Bukan tugas saya saja. Kan kita sama-sama orang Indonesia nih. Kalau masalah orang mau atau tidak mau, ya buat saya seperti ini Mas Anang. Ya. Saya hanya memprioritaskan diri saya menjadi tukang pos. Ya, artinya tukang pos itu tugasnya apa? Menyampaikan surat ke alamat yang sudah diberikan seperti itu. Nah, sampai di sana ya si penerima apakah mau itu merebus suratnya membaca ya, terserah. Tapi kita sudah sampaikan surat tersebut ke ini ilmu yang nggak ada bukunya ini. Yang dipunya Mas Edi ini ilmu nggak ada bukunya. Tapi jadi ya hidupnya Mas Edi itu jadi positive thinking aja, mengalir aja. Iya, karena hidup juga singkat Mas, enjoy aja ya. Iya. Kenapa harus dibuat-buat kan? Langsung. Kenapa dibuat-buat? Yang penting Mas Edi punya niatan, aku ingin melakukan yang terbaik buat semua orang, berguna buat semua orang. Kamu merasa enggak, ya mohon maaf. Kalau merasa berguna, ya alhamdulillah. Itu aja. Iya, tapi dalam konteks seperti ini Mas. Ketika misalnya orang membantah sekali, 2 kali, 3 kali misalnya. Ya, jangan pernah bosan untuk memberitahu. Wow. Ya, konsisten untuk ngasih tahu terus. Mudah-mudahan ya dia juga bisa dapat hidayah seperti itu Mas Anang. Jadi ini yang menjadi cita-cita Mas Edi. Kalau secara pertanyaan gampangnya, apa mimpinya Mas Edi? Atau kalau saya nanya ke Arsya, kamu besok mau jadi apa gitu? Ya sederhana sekali sih. Artinya jadikanlah diri kita penuh warna dan bermanfaat bagi orang lain. Aduh.
Aduh. Karena Malu lagi kita ini. Ada orang ini kan malu kita ini. Dengan kejadian-kejadian yang pernah paling buruk Bang Mas hadapin di sosial media dengan apa yang Mas Ceri lakukan, bahwa Mas seikhlas itu menjalankan cita-cita. Pernah ngalamin yang berat? ya banyak sih sebenarnya yang namanya tanggapan-tanggapan orang juga ke hal yang miring. Kadang saya kan memposting bukan hanya lukisan Mas Ana. Oke. Ya, saya juga posting misalnya pembalut, misalnya sampah masker. Ya, jadi semua saya. Sampah masker kan udah memang jorok Mas. Ya, kita sudah tahu itu jorok, udah. Ya. Tapi kenapa kok dibuang saja sembarangan seperti itu? Nah, bukankah seharusnya kita kumpulkan, baru karena ini sampah medis berarti siapa nih yang bertugas? Jadi kita harus sampaikan itu ke stakeholder yang terkait seperti itu, Mas Anang. Ya, kalau menurut saya, karena kalau kita tangani sampah medis secara pribadi, kita kena hukum. Ya, artinya ada hukum yang menaungi yang tidak membolehkan pribadi itu mengolah sampah medis kan seperti itu, Mas Anang. Kalau semisalnya tadi dibolehkan, mungkin ini sudah menjadi hemok, menjadi apa segala macam ya. Dari karya lukis Mas Edi ini, kalau tokoh, udah berapa tokoh yang digambar pakai cara ini? Belum banyak sih. Kalau di Indonesia mungkin Kak Nana, ada Nana aja ya, Najwa Shihab. Oh, Mbak Najwa Shihab, Ya, oke. Dan Ibu Susi Pujastuti, ada Pasya Ungu. Siapa lagi kemarin ya? Ya beberapa ya pejabat daerah. Pejabat daerah juga ya? Ya, Oke. bupati, ada wali kota juga, ya ada Kapolda seperti itu. Jadi orangnya tuh ngirim foto. Iya seperti itu Mas Anang. Jadi kalau lukisan idealis, nah kalau lukisan pesanan itu tadi semuanya. Itu tadi ya. Nah, Yang idealisnya berbentuk apa Mas? kalau saya Apa kira-kira? di seni rupa itu kebetulan membawa surrealisme style. Surrealisme itu berarti Imajinasi. imajinasi. Ya, jadi lukisan yang muncul dari sebuah imajinasi divisualisasikan melalui gambar. Ya, yang artinya dengan penggarapan teknik realisan seperti itu. Nah, contoh mungkin anggaplah di depan kita sekarang ini ada 5.000 orang dengan baju yang sama. Nah, jadi pasti kita nggak ada titik fokus, Mas Anang. Nggak ada apa ya yang membuat kita merasa wah semuanya sama, ya nggak ada yang beda. Tapi coba di tengah-tengah 5.000 orang tadi kita buat salah satu orang telanjang, baik itu mungkin laki-laki atau perempuan. Kira-kira mata kita tertuju kemana? Hanya satu itu doang. Pasti. Nah, jadi surrealis itu seperti itu. Apa nih yang mau kita sampaikan ke masyarakat luas seperti itu melalui gambar. Tapi kita bisa menceritakan tentang apa yang kita buat. Kita bisa bertanggung jawab dengan karya itulah seperti itu. Iya, keren ya. Ya, kalau kamu semuanya sama, terus apa yang mau dilihat? Wow, banyak ilmu saya hari ini sama Mas Edi. Sama-sama belajar. Beneran Mas, saya terima kasih Mas Edi ini memberikan pencerahan buat teman-teman ya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan yang lihat podcastnya sama Mas Edi, bahwa beliau ini ikhlas banget menjalankan profesi ini. Dan yang luar biasa adalah dari barang yang memang sudah dibuang, tapi dimanfaatkan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dalam perjalanan Mas Edi di umur ke berapa? 38 dengan pencapaian hari ini, siapa yang paling berjasa? Ya, yang pasti orang tua. Amat itu udah ya, umum Mas, ya ya, udah nggak umum umum aja ya. Mas. Ya, itu udah pasti disebut lah udah. Oke. Kalau nggak ada itu nggak ada Mas Edi soalnya. Udah itu udah lah. Kalau dibilang yang paling berjasa, Tahu-tahu ya, ketemu orang di desa saya atau pernah memberikan inspirasi yang gila, gue kena orang ini jadi begini. Ada nggak di perjalanan Mas 34 provinsi? Ya karena saya selama ini berjalan sendiri, yang berjasa itu power kita sendiri. Ya itu. Karena tidak ada yang bisa memberi kita support selain diri sendiri.
Ya ketika kita ketemu daerah yang memang Susah. untuk membawa buku aja kita harus pikul Mas Anang. 2 hari jalan seperti itu. Kadang kita mau makan dengan orang-orang setempat itu kita harus berburu dulu. Ya saya juga lumayan lama ikut barter. Ya, artinya kita berburu dapat hewan, anggaplah 1 ekor babi seperti itu. Makan bareng-bareng. Tidak Mas Anang. Jadi kita bawa ke lintas Sumatera, jadi kita tukarkan. Kita tinggalkan binatang tersebut di pinggir jalan, nanti ada yang menukarkan mungkin dengan rokok, dengan garam seperti itu. Ya seru-seru. Ih, gimana itu? Ya karena buat saya kenapa hal yang begitu nggak disentuh? Bukankah yang kita tuntut dalam Pancasila itu Mas Anang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? And then kenapa kok kita masih ada yang begitu? Sampai sekarang masih banyak. Iya, sedang kakinya aja udah kayak pisang goreng Mas Anang. Ya itu kalau duri hanya sebatas duri rotan nggak mempan. Kalau diinjak-injak juga saking kerasnya. Kakinya? Iya. Ya, jadi di pedalaman itulah real Indonesia sebenarnya. Nah, kenapa kita nggak jaga budaya kita yang ada di sana? Nah, masih banyak banget daerah-daerah yang untuk mendapatkan fasilitas saja Susah. sangat susah. Misalnya listrik Mas Anang. Ya saya rutin masuk ke daerah itu yang sama sekali penerangan itu nggak ada. Bahkan rumah sakit. Saya sering ketemu di pedalaman itu Mas Anang. Begitu ada orang melahirkan, yang bantu cuma suaminya. Oke. Ya kebetulan saya ada basic sedikit soal bantu ibu-ibu melahirkan. Karena saya bareng dulu di Yayasan Bumi Sehat di Ubud, Bali dengan Ibu Robin Lim. Ya, jadi saya sedikit kasih edukasi sejauh yang saya tahu. Seperti itu. Jadi Mas di satu daerah hidup di dalam satu keluarga, akhirnya menjadi bagian dari keluarga. Habis itu sudah nyaman, sudah ini Mas pergi. Perpisahan. Ya. Ketika ada yang mampu melanjutkan kegiatan tersebut di daerah itu. Sampai ada yang melanjutkan, baru Mas pergi. Iya. Untuk apa kita datang ke sana kalau apa yang mau kita sampaikan ini nggak nyampe dan mereka nggak paham. Nah tujuan kita kan supaya saya tahu saya bodoh Mas Anang. Ya sebab itu saya pingin anak-anak jangan bodoh seperti saya. Mereka harus jauh lebih pintar daripada saya. Mas tuh lebih pintar Mas dari orang-orang. Ya. Pintar bukan masalah pintar yang aneh-aneh. Mas tuh pintar mengolah kemampuan. Ya. Sampai menghasilkan. Yang ditulis malaikat kan itu sebetulnya. Ya. Percuma kan pinter. Tapi nggak ada hasilnya buat tetangga dan sekelilingnya. Terus gimana dong? Pinter itu relatif sih Mas Anang. Tapi jangan sampai kita kehilangan nurani dengan apa ketika kita merasa ya saya orang hebat, saya pintar, saya bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah, tapi kita tidak peduli apapun yang ada di sekitarnya. Ya, ini hebat banget. Itu yang paling susah Mas Anang. Itu susah itu. Ya. Itu rumit itu. Ya tantangannya banyak. Sudah 38 tahun menekuni ini, sampai kapan? Kalau saya sih untuk yang namanya melakukan kegiatan ini mungkin seumur hidup Mas Anang. Karena cuma itu tujuan saya sih sebenarnya. Jadi Mbak istrinya? Iya. Mbak ini seumur hidup begini mau? Waduh. Bahkan kita rencana mau berpetualang sama-sama. Ya. Lah, kita kemarin sudah sampai di Palangkaraya. Jadi berdua? Iya. Kenapa saya di Jakarta saat ini hanya kebetulan karena tanggal 4 Juli kemarin ya diundang ke Jakarta, seperti itu aja sih Mas. Waduh, terima kasih Mas Edi akhirnya ada di sini. Aduh, ini berharga banget. Ini salah satu episode yang mahal buat saya. Thank you, saya ini juga. Episode mahal, terus terang ini akan jadi episode yang mahal yang akan dikenang di Ngobrol Asik karena Mas sangat menginspirasi banyak orang. Ya, saya juga terima membangunkan kasih banyak orang. Mas tuh membangunkan banyak orang. Ya, itu. Amin. Semoga bermanfaat lah. Oh, pasti bermanfaat. Jadi Mas Edi ini salah satu pertemuan yang benar-benar
banyak manfaat buat saya pribadi. Saya terus terang menjadi malu juga kalau saya tidak bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Ya Seperti kita Mas Edi. sebenarnya seperti Mas Anang mungkin sudah banyak melakukan sesuatu. Cuma mungkin ya kadang apa yang kita lakukan kan kita nggak sadar juga sih. Ya sekecil apapun ketika ada niat ya sedikit banyak. Saya juga pernah kok ngikutin Mas Anang ya sejauh apa seperti itu ya. Sering juga. Artinya ngelihat kegiatan yang Mas Anang lakukan. Oh, Ya termasuk juga kan Mas Anang juga bantu anak-anak. Ada saya tahu. Ya. tapi Mas hebat bisa jalan keliling 34 provinsi, saya kepingin tuh. Saya tuh sama Santi seneng traveling loh. Ayo boleh sesekali. Kapan-kapan kayaknya perlu traveling bareng nih. Bikin konten bareng, mau melakukan hal yang bermanfaat tadi di desa yang mana gitu. Bisa, masih banyak. Apalagi di daerah. Kepinginnya di rumah pohon. Jujur aku kepingin tidur di rumah pohon. Boleh Mas Anang. Boleh. Kita bisa mampir ke Lembah Napu Itu di mana itu? di Sulawesi Tengah. Oke, pertanyaan yang terakhir. Tempat di daerah provinsi mana yang benar-benar menurut Mas itu sangat luar biasa indah? Menurut versi Mas loh. Soalnya bisa aja Raja Ampat tuh indah. Ada bilang Raja Ampat biasa aja tapi Labuan Bajo indah. Yang sekarang menurut Mas yang akhirnya Mas tersentuh. Gila ini tempat. Inilah negara gua. Kalau saya dari semua yang saya jalani sih sebenarnya yang pertama ya saya suka Wamena. Ya itu termasuk. Wamena, oh ini. Ya Papua. Papua. Ya itu termasuk New Zealandnya Indonesia. Ya buat Oke. saya. Yang kedua Halmahera Utara. Ya. Oke. Ya. Dan ketiga Jawa Timur. Jawa Timur di mana? Jawa Timur daerah Nusa Barong. Oke. Ya. Banyuwangi. Jadi masuk ke dalam. Banyuwangi. Watu Ulo. Batu Ulo desa saya. Ya. Daerah situ. Mas. Iya, itu desa saya itu. Ya, sering di sana mungut sampah apa sana. Sering. Serius. Waduh. Yang belum nggak ada, sudah selesai semua. Kalau 5 pulau besar sudah Mas Anang. Tapi ternyata Indonesia ini luas banget Mas Anang. Jadi 21 tahun itu nggak selesai juga. Ya. Oh, Mas mulai udah 21 tahun keliling Iya. Nusantara ini. Iya, Mas Anang. Dari tahun 2000. Nggak ada sama dengannya ini orangnya. Mas ini nggak ada sama dengannya, Mas nggak ada. Ya, kan kita 21 tahun. Iya, daripada diam bengong nggak ngapa-ngapain Mas Anang ya. Lebih bagus ya jalan. Muter. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi dalam waktu dekat daerah mana yang mau dikunjungin? Kemungkinan besar saya kembali lagi dulu ke Palangkaraya. Jadi kemarin itu sudah 3 bulan di sana, sudah mulai kita mulai mungut sampah lah Mas Anang. Oh, sudah ngumpulin. Iya, sudah ngumpulin. Tinggal balik lagi untuk membuat karya. Iya, kebetulan karena diundang ke Jakarta, makanya saya ke Jakarta. Nanti balik lagi dulu. Ya, nanti balik. Sudah berapa bulan di Palangkaraya? Kalau Palangka sudah 3 bulan kemarin. Ya. Mbak Iko juga? Sama, sama. Oh ikut. Sama. Oke. Makanya betah dia di Palangkaraya. Apa betahan ada Mbak atau betahan gak ada ini? Lah ini kan pertanyaan netizen juga kan. Nih yang gini-gini nih yang suka nih yang nanya nih. Ya kalau pertanyaan apakah lebih betah? Ya saya ada yang nemani juga betah Mas Anang. Tidak juga betah. Bulu, Ya. jangan enakan Ya, ditemenin Mas udah kedinginan. Mas. karena fokus kan apa nih yang bisa kita lakukan di situ itu aja. Fokus itu Ya. mulia banget loh Mbak. Cinta Mbak ya. Hebat loh, hebat banget loh. Gak beneran hebat. Jarang orang Indonesia kayak gini, gak ada. Gak banyak. Mudah-mudahan Mas Edi dengan cita-citanya benar-benar bisa terlaksana. Amin. Saya amin. pun kalau diajak nanti bisa menemukan satu rencana-rencana yang bisa kita bantu pun saya siap membantu, mensupport. Terima kasih. Di satu Mas. daerah pas kita lagi Mas kali di sini yuk bikin konten apa untuk membantu desa sini, saya siap. Amin, terima kasih. Saya juga karena kita punya Hermansyah Foundation. Hermansyah Foundation itu untuk jalur kita melakukan hal-hal seperti ini. Amin. Dan nanti bisa berkoneksi. Terima kasih. Jadi Mas Edi
Buat teman-teman di pencinta ngobrol asik dan The Hermansyah, banyak yang bisa diambil dari pertemuan saya dengan Mas Edi. Mas Edi ini orangnya sangat susah sebetulnya, tapi hari ini kebetulan kita dapat rezeki. Beliau bisa hadir di ngobrol asik bertemu dengan kita semua. Mudah-mudahan ilmu dari Mas Edi, pengalaman dari Mas Edi bisa kita ambil yang baik. Dan yang berpikir aneh-aneh sudah dijelaskan oleh Mas Edi bahwa Mas Edi tidak lain hanya ingin berbuat sesuatu. Tidak lain dari itu. Jadi apapun yang dilakukan Mas Edi pure bahwa memanfaatkan apa yang sudah terbuang istilahnya. Iya, yang tidak berharga. Tidak berharga lagi. Jadi bernilai. Mudah-mudahan Mas Edi tahun ini, bentar lagi kita sudah menuju tahun meninggalkan tahun 2021 menuju 2022. Tahun baruan di mana Mas? Belum tahu pasti. Belum tahu pasti. Iya. Mudah-mudahan nanti. Dadak-dadakan semuanya. Oke, terima kasih Mas Edi. Sama-sama, Mas Anang. Apa itu? Ya. Oh iya, saya. Oke. Ini kapan selesai? Saya akan usahakan secepatnya bisa menyelesaikan, Mas Anang. Nah, nanti kalau sudah selesai saya akan berkabar kembali. Jadi tinggal dikirim nanti seperti itu, Mas Anang. Guys, bangga banget gue dibikinin nih guys. Masih sketsa. Iya, tapi kan sketsanya udah kayak gini. Saya mulai tadi, waduh, udah langsung ketahuan ini saya banget gitu. Bener banget ini Anam gitu, nggak bohong nih. Aduh, jadi nggak sabar kepingin ini jadinya gimana. Siap segera. Tapi kalau ngelihat ini hidup banget, ya, hidup, sangat hidup. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ya. Bye.